Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini dalam mapel fotografi saya akan membahas materi mengenai teknik dasar fotografi. Jadi apa sih yang dimaksud dengan fotografi itu? Nah, fotografi berasal dari kata Yunani yaitu fotografo, foto yang artinya cahaya dan grafo menulis. Jadi bisa diartikan fotografi adalah teknik menggambar dengan cahaya. Nah, di sini cahaya juga sangat berperan penting ya, karena tanpa cahaya tidak akan ada hasil foto. Berikutnya ada 3 elemen yang bisa kita atur untuk menghasilkan intensitas cahaya. Ada ISO, diafragma atau aperture ya, juga speed atau shutter speed. Ketiga elemen ini disebut dengan segitiga exposure atau exposure ya, terdiri dari aperture, shutter speed, dan ISO. Nah, di sini juga akan tampil gambar segitiga emasnya fotografi atau segitiga exposure tadi yang terdiri dari ISO, speed, dan diafragma. Sekarang apa sih itu aperture? Aperture atau diafragma, atau juga ada yang menyebutnya bukaan. Ini adalah komponen dari lensa yang berfungsi mengatur intensitas cahaya yang masuk. Nah, diafragma ini bukaan lensa yang dapat dibuka atau ditutup untuk menyesuaikan banyaknya cahaya yang masuk. Jika diibaratkan sebagai jendela gitu ya, diafragma ini sebagai tirai gordennya. Jadi semakin kita membuka lebar tirai gorden ini, maka cahaya yang masuk juga banyak. Dan sebaliknya, jika kita membuka sedikit tirai gordennya, cahaya yang masuk pun sedikit gitu ya. Jadi itu yang diibaratkan dengan diafragma. Dia mengatur intensitas cahaya yang masuk ke kamera. Berikutnya adalah satuan aperture ya. Aperture dilambang dengan huruf F kecil. Jadi lambang aperture itu huruf F kecil. Angka-angkanya bisa dilihat di situ, ada f1,2, f1,4 sampai f16 dan seterusnya. Jadi dalam diafragma itu semakin kecil angkanya, maka bukaan lensanya itu semakin besar. Jadi angka 2,8 akan lebih besar bukaannya dibandingkan dengan angka f16, walaupun secara angka f16 itu lebih besar ya. Tapi dalam diafragma semakin kecil angkanya, bukaannya akan semakin besar. Nah, nanti kita bisa dilihat di sini gambarannya ya. F2,8 itu F-nya kan kecil, tapi bukaannya besar. Nah, putihnya dalam lingkaran itu besar. Sedangkan F22 kan angkanya besar, tapi dia bukaannya kecil. Nah, jadi itu yang harus diingat. F angka kecil, bukaannya besar. Sedangkan F angka besar, bukaannya kecil ya. Nah, ini yang harus diingat. Angka kecil, bukaan besar. Angka kecil, bukaan besar. Sedangkan angka besar, bukaan kecil. Ya, angka kecil, bukaan besar. Angka besar, bukaan kecil. Jangan sampai terbalik. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai shutter speed. Apa sih shutter speed itu? Speed itu kan artinya kecepatan ya. Jadi shutter di sini adalah seberapa lama waktu shutter atau sensor pada kamera terbuka. Nah, ini juga berkaitan dengan jumlah cahaya yang masuk ke dalam kamera. Karena ada dua jenis shutter ya, shutter speed cepat dan lambat. Kalau shutter speed cepat itu, sensor kamera akan terbukanya lebih cepat dan jumlah cahaya yang masuk akan sedikit. Karena dia cepat gitu, menutup kembalinya cepat, jadi cahaya yang masuk sedikit. Sedangkan untuk shutter speed lambat, sensor kameranya terbukanya lama, menutupnya juga lama, jadi cahaya yang masuk juga semakin banyak. Nah gitu. Jadi ini ya, speed cepat dan speed lambat. Nah, berikutnya shutter speed diukur dalam detik atau second. Di sini bisa dilihat ada angka 1/15 second dengan 1/8.000 second. Jadi
semakin besar angkanya, speednya itu akan semakin cepat. Sebaliknya jika angkanya kecil, speednya semakin lambat, slow ya. Nah, jadi itu yang harus diingat, speed angka kecil kecepatannya lambat. Nah, speed angka besar dia akan kecepatannya lebih cepat. Sekarang efek pengaturan shutter speed apa sih efeknya kalau kita menggunakan speed cepat atau speed lambat? Nah, kalau di speed cepat kita memotret objek bergerak, kita gunakan speed cepat gitu, speed tinggi. Nah, hasilnya itu hasil fotonya itu akan freezing atau diam seperti patung. Nah, sedangkan kalau kita memotret dengan speed rendah, speednya lambat dan objeknya bergerak, maka hasilnya itu akan kabur atau blur. Nah, di sini contohnya speed 250 kan speed tinggi ya. Dalam objek yang bergerak, hasilnya akan freezing diam seperti patung gitu. Nah, sedangkan speed yang lambat saat 1/5 second itu kan speed lambat dan objeknya yang kita foto itu bergerak, maka hasilnya akan blur, buram gitu ya, nggak jelas gitu objeknya. Nah, itu jadi bisa dilihat di sini perbedaan antara speed cepat dan speed lambat pada objek yang bergerak ya. Speed lambat objeknya blur. Nah, berikutnya adalah ISO. ISO ini adalah kepekaan terhadap cahaya atau sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya. Nah, semakin tinggi ISO yang kita gunakan, dia akan semakin peka terhadap cahaya. Sekarang dua penggunaan ISO ada ISO rendah dan ISO tinggi. Nah, kalau ISO rendah itu biasanya kita gunakan di luar ruangan ya, yang memang cahayanya udah terang, udah cerah. Lalu kita bisa pakai ISO 100 atau 200. Sedangkan kalau di ruangannya yang agak gelap dan butuh lebih cahaya, kita bisa menggunakan ISO tinggi. Nah, itu di sini ukuran ISO bisa dilihat deretan angkanya dari 100, 200, 3200 dan 6400. Jadi untuk kamera digital yang canggih ini ISO-nya sudah semakin tinggi ya. Di sini bisa dilihat hasil perbedaan gambar ya dengan ISO 200, 400, 800 dan 1600. Jadi semakin tinggi ISO-nya, dia akan semakin peka terhadap cahaya. Nah, tapi semakin tinggi ISO-nya, pada hasil gambar itu akan terdapat noise. Noise itu apa sih? Nah, noise itu bintik-bintik yang muncul pada gambar apabila kita menggunakan ISO speed tinggi. Jadi kelemahannya itu kalau kita pakai ISO speed tinggi ya, hasil gambarnya itu ada noise-nya. Nah, ini kita lihat hasil gambar dengan ISO 100, ISO 400, ISO 1600 dan ISO 25600. Semakin tinggi ISO-nya, dia semakin noise, banyak bintik-bintik putih di hasil gambarnya. Ini efek noise ya. Juga bisa kita lihat pada contoh yang lain. Nah, di sini ISO 100 sampai ISO 3200. Kalau dilihat lebih jelas itu dia ada bintik-bintik putihnya, gambarnya itu nggak jernih gitu ya. Nah, ada bintik-bintik putihnya itu efek noise pada ISO speed tinggi. Nah, ini ada perumpamaan untuk segitiga exposure yang diibaratkan seperti keran air ya. Seberapa lebar kita membuka keran itu, terus seberapa banyak cahaya yang masuk, juga seberapa lama kita membuka keran tersebut. Nah, ini bisa diumpamakan seperti ini. Nah, berikutnya ini display pada kamera DSLR ya. Di sini ditunjukkan ISO, ada diafragma, juga ada speed. Nah, 1/50 itu dia speed, aperture itu atau diafragma itu f ya, f35, dan ada ISO yang 400. Nah, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Kita memang harus banyak berlatih ya, karena memahami untuk exposure ini harus sering latihan. Nah, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.